Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketabahan Muhammad kecil. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama, Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian, kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu. Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibundanya Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun lalu meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya berpergian jauh. Ini pertama kali bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. "Wahai anakku, dulu saat ayah meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah kau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya," ajak Aminah. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia pun bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. "Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita," lirih ibunda Muhammad kecil. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi," pakik Muhammad. "Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu Aminah," ajak Ummu Aiman. Sejujurnya, Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi, namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Muhammad terus berdoa untuk ibundanya Aminah, sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian. Abdul Muthalib pun syok ketika mendengar kabar kematian Aminah, dan seketika itu juga beliau mencium Muhammad kecil. Abdul Muthalib memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa. Beliau membiarkan cucunya itu duduk di tempat yang biasa ia duduki. "Biarkan saja cucuku duduk di tempatku. Sesungguhnya kelak dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku," kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah, sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya.
Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya. Sekarang aku benar-benar merasa sendirian, lirih Muhammad. Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, surah Ad-Duha ayat 6 hingga ke-7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan oleh Muhammad. Di usianya 8 tahun, kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat luka mendalam di hati Muhammad, namun juga bagi para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Meskipun aku bukan orang kaya, namun paman ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain, kata Abu Thalib. Terima kasih paman, engkau sungguh berhati besar, ucap Muhammad penuh syukur. Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Yang kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.